Oke, halo semuanya. Eh, Kita ketemu lagi ya di episode kali ini. Saya terinspirasi satu lagu dari Queens ya, yaitu Radio Gaga. Ini Queens ini lagu yang sudah masa muda kita semua ya, Gen X ya. Terus lantas saya kepikir untuk membuat satu episode mengenai balapan sepeda yang menggunakan radio. Nah, ini dia. Ya, seingat saya dulu waktu saya juga masih muda melihat balapan-balapan itu kok ya, balapan itu terjadi secara ya alami begitu loh. Ya, kalau Anda sedang membalap ya membalaplah, dan masing-masing mempunyai peluang untuk menjadi terdepan ya, dengan mengarahkan segala effortnya ya, segala perjuangannya, kekuatannya dan macam-macam DLL ya. Kemudian saya juga iseng-iseng searching gimana sih balapan pada waktu itu ya. Pada waktu itu ya itu ya sekitar era-era 80-an 90-an awal-awal begitu loh. Ya, di eranya Coach Puspita waktu itu, kalau menurut saya ya, itu di era itu pembalap-pembalapnya itu masih membalap dengan ya buta gitu loh. Buta akan apa? Buta akan siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Ya, jadi mereka fokusnya yaitu hanya pada ayo kita balapan ya. Ayo kita menuju finish. Ya, jadi tidak tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang istilahnya memberitahu Anda dulu sebelum, atau memberi Anda banyak informasi sehingga itu akan mempengaruhi dalam cara Anda menjalankan balapan tersebut gitu loh. Ya. Ya, ini coba lihat videonya ini. Jadi mereka ini membalap dengan istilahnya, kalau pembalap-pembalap modern itu melihatnya itu polos sekali ya. Ya. Ya, bisa dikatakan ya mereka berjuang gitu. Mereka tidak tahu apa yang di depan. Pokoknya fokus ke depan. Sedangkan mereka meninggalkan mereka yang di belakang. Tidak tahu siapa yang di belakang. Pokoknya ya sudah, aku akan menuju ke garis finish. Teammate saya, jadi teman-teman saya sepeleton, ya rekan-rekan setim, ya mereka akan melakukan perjuangannya mereka sendiri juga begitu. Ya. Atau mereka kita semua menjalankan apa yang sudah jadi di instruksinya di awal-awal balapan dan kita jalanin ya. Kemudian kalau misalnya ada teman-teman kita yang di drop atau yang tidak kuat atau namanya, ya terpaksa mereka akan mundur sendiri ke belakang dan kita tetap melaju begitu. Ya, tidak ada radio-radioan begitu. Tidak ada radio-radioan begitu. Saya sempat melihat juga dokumentasi di mana waktu itu sebuah tim yang mempunyai pembalap yang begitu handal, tapi bukan pembalap GC ya, sehingga dia meninggalkan peleton itu sendirian sampai jauh sekali ya, karena tidak punya radio, tidak bisa mendengar apa-apa. Sampai kemudian dia melihat ke belakang, loh kok hilang semua begitu. Tapi karena dia bukan GC rider, bukan General Classification rider, itu the Tour de France loh.
dia harus berhenti menunggu teman-temannya. Berhenti loh dia. Jadi dia cerita bahwa dia sempat berhenti itu, sempat lama sekali berhenti, lebih dari 10 menit katanya. Sampai dia bilang, saya ini sampai bisa berhenti dan duduk-duduk di kafe ngopi. Sambil menunggu peleton rekan setimnya itu untuk nyalip dia. Sampai sebegitunya. Karena buta. Ya, buta. Pada waktu itu radio tidak dipakai untuk dipasang di telinganya pembalap sehingga bisa komunikasi dengan race director di mobil. Dan race director tidak mempunyai GPS yang bisa men-tracking orang ini di sini sekitar kilometer sekian. Ya, saya aja waktu EJJ tahun lalu ada GPS tracker. Sehingga waktu saya kalau misalnya saya nyimpang jauh, mungkin saya akan di WA. Anda keluar off course gitu, Anda harus kembali. Ya. Atau kalau misalnya saya sudah lama berdiam gitu, sinyalnya hilang, maka akan ada WA, Anda di mana begitu. Sebegitunya GPS, sebegitunya akuratnya. Ya. Nah, race directornya sampai begini, ya biarin aja di situ dia, biarin aja. Karena race directornya tahu dia akan nyalip jauh di depan, ya. Tapi dia nggak bisa komunikasi sama yang di depan untuk diem, berhenti, nggak bisa. Jadi race directornya ya sudah. Jadi itulah yang membuat balapan waktu itu sangat seru, ya. Jadi otomatis Anda kan tahu ya bahwa satu peleton kehilangan satu tukang tarik yang jauh sekali itu kan berarti mubazir begitu loh. Mubazir yang tenaganya dia harusnya untuk menarik peleton ini untuk maju, tapi mubazir. Dia berhenti di satu tempat yang sudah jauh di atas. Habis itu dia menunggu. Ya, itulah yang membuat balapan ekstra unik pada waktu itu tanpa radio. Ya, jadi terus ada lagi macam-macam contoh-contoh di mana pembalap itu semuanya itu buta, tidak tahu, ya, tidak tahu apa yang terjadi kepada teammate-nya, apakah teammate saya akan membantu apa enggak. Tidak tahu, sehingga mereka itu murni, mutlak. Effortnya individual, ya. Effortnya individual, ya. Murni. Kalau saya menang itu ya murni, ya itu. Bayangin. Tidak ada yang membantu. Waktu zamannya Lance Armstrong pun masih berjuang sendiri. Artinya Lance Armstrong itu tidak ditarik sama teman-temannya sampai di atas. Tidak loh, kok enak. Kalau misalnya Anda melihat pertarungan duet itu, zaman sebelum ada radio-radio itu, sangat menarik sekali. Lance Armstrong lawan Marco Pantani itu, waduh, epic itu, epic sekali, ya. Jadi nggak ada yang radio, kamu biarin aja, biarin dia menang stage ini untuk hemat energi dan sebagainya. Nggak ada, tidak ada. Ya, tapi apa yang terjadi kalau Anda misalnya melihat, ya, Tour de France makin modern. Yang berperan siapa? Yang berperan adalah race directornya yang di dalam mobil, yang selalu memberi aba-aba. Go ahead, go. Ya, faster. Slow down. Itu ada temanmu di depan, ada temanmu di belakang. Itu ada lawanmu di 10 detik di depan. Sampai sebegitunya detailnya. 10 detik di depan dia bisa tahu. Contohnya ya ini. Di video ini. Nah, di mana race directornya memberitahu Pogacar, inilah yang kamu harus lakukan. Ini harus kamu lakukan ini. Ya. Sehingga
Masa balapan tuh cuma ada 1-2 temannya, misalnya Pogacar dan Ishak Del Toro bisa berduaan begitu. Itu kan kalau nggak radio yang berperan bagaimana begitu loh. Ya. Kalau nggak radio atau race director yang berperan di dalam mobil, itu siapa? Lah kok bisa mereka berada di satu titik on point? Kok bisa begitu, ya kan? Kalau misalnya nggak disuruh, atau kalau misalnya nggak dibisikin, atau kalau misalnya nggak diberi instan, ya instan lewat radio. Slow down. Del Toro is coming misalnya. Slow down. Let Del Toro help you. Nah, misalnya begitu. Ya. Persetan banget, ya kan. Pokoknya saya lawan. Ya itu. Nah, saya nggak tahu nih. Kubunya kemarin kan Remco Evenepoel yang menang ya. Dia bisa meninggalkan Florian Lipovic itu, ya. Ya. Anda tahu sendiri kan Remco dan Florian ini agak bermusuhan karena ada duo kapten. Ya. Jadi sudahlah, Remco sudah nggak nunggu siapa-siapa, nggak nunggu pembantu siapa-siapa, persetan banget, ya kan. Pokoknya saya lawan, saya maju. Dan kemarin dengan segala effortnya dia berhasil menjuarai stage, dan itu yang pertama stage win di Tour de France. Bayangin, pertama di Tour de France. Jadi sukanya setengah mati, tapi dia masih ada 4 menit jauh di belakang Pogacar. Nggak tahu gimana lagi ini. Masih ada sisa 6 stage balapan untuk di hari ke 21, yaitu hari Minggu, ya. Jadi hari ini istirahat Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tapi Minggu nggak berguna karena Minggu itu adalah sprint stage untuk ya formalitas yang juara yellow. Jadi ada 5 hari lagi balapan yang mungkin 3 hari atau 2 harinya itu full di gunung dan ada 1 hari time trial. Ya. Remco Evenepoel pasti akan menghemat tenaganya untuk time trialnya. Ya. Tapi Anda sendiri setelah Anda melihat video ini, bagaimana menurut Anda? Seberapakah jauh peran radio ini, ya? Peran race director yang segalanya mengatur dari titik start sampai finish. Sampai di mana Anda mau melaju, Anda harus berhenti, Anda harus slow down, Anda harus geber, Anda harus begini, sikat dan macam-macam. Perhatikan lawannya ini itu sampai sedemikian rupa. Hebatnya peran radio ini. Dan tentunya radio itu kalau nggak ada orang yang berkata-kata, menyuarakan, ya percuma kan. Berarti race directornya ini loh. Race directornya ini. Ya. Sampai sebegitu hebatnya juga race director ini. Ketika Lance Armstrong kena tangkap doping, dicabut 7 kali. Ya, bukan hanya Lance Armstrongnya yang dihukum. Race directornya. Ya. Race directornya itu dihukum seumur hidup, tidak boleh berada di sebuah event balapan radius 2 km. Sampai sebegitu parahnya loh orang ini berpengaruhnya. Karena apa? Race directornya Lance Armstrong, saya lupa namanya, orang Belanda. Itu sebegitu pengaruhnya. Kata-kata yang dia ucapkan itu bisa membuat atau menciptakan kemenangan. Loh, hebat sekali orang ini. Ya, sampai sebegitu hebatnya. Tapi hebatnya itu diputar sama media. Menjadi orang yang wanted. Orang yang sangat amat berbahaya. Dilarang berada di event balapan manapun, radius 2 km
seumur hidupnya. Kalau dia berada di sekitar 2 kilometer, dia pasti akan ditangkap polisi. Sampai sebegitu kejamnya. Ya. Pengaruhnya manajer atau race director. Ya. Sekali lagi, bagaimana menurut Anda? Apakah balapan ini adalah balapan yang membosankan? Dan sebetulnya balapan ini sudah bisa diprediksi dari awal bahwa itulah yang menang. Ya, video saya yang sebelumnya, saya yang kurang populer, tapi saya nggak tahu kenapa. Ya, maksudnya saya tahu kenapa, tapi ya sudah nggak apa-apa, ya toh. Karena episode-episode yang seperti ini memang jarang viewer. Tapi saya suka membuatnya, oke? Jadi yang sebelumnya saya kan sudah mengatakan bahwa peran sponsor itu besar sekali. Dan UAE ini harus memenangkan itu. Dan Red Bull nggak suka, makanya Red Bull itu maju. Peranglah sekarang, ayo. Peranglah. Gede-gedean duit, gede-gedean dana. Sampel-sampelan pisan, begitu. Ya, Tour de France dari waktu-waktu. Oke, jadi sampai begini saja, ya. Menurut Anda, apakah balapan sepeda sekarang ini menjadi sangat boring dan sangat bisa diprediksi akibat dari radio, akibat dari power meter, akibat dari GPS, akibat dari cyclocom, akibat dari ini, itu, yang membuatnya serba boring. Ya, boring sekali. Sehingga apa? Yaitu untuk stage ini sudah di planning bahwa ini bakalan ini yang menang. Ini bakalan ya itulah. Ya. Oke. Sampai di sini aja episode kali ini tentang radio dan race director. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih.